Saya lagi jalan di rumah sakit, waktu itu saat di rumah sakit tua, begitu-begitu, terus itu di sebelah kiri lo tuh, di sebelah kiri. Ya gue sih nggak ngeliat apa-apa, ada apa di sebelah kiri? Ada begini, dirupakan lah sama dia. Ada yang jagain lo nih, gitu, dari Sarah ngomong luhur, gitu. gitu Iya, emang begitu. Dan ada di kalian? Iya, gue nggak tahu. Kalau gue sih pernah bilangin cuma bukan sama Sarah ya, katanya ada. Dari Opa gitu. Waktu zamannya berapa tahun lalu, 10 tahun lalu, kalau salah George Bush, waktu dia jadi presiden, dia sempat datang ke Indonesia, ketemu sama SBY kalau nggak salah. Dan dia ke Bogor, di sana Bogor, terus kemudian di berita tuh rame waktu itu. Persatuan Jawara Bogor atau apa kan nggak suka ya sama Amerika karena waktu itu mereka nyerang Irak. Ingin menyantet George Bush. Pokoknya ketika dia menginjakan tanah Bogor, dia akan kena santet. Kalau gue pribadi tuh takut 3 hal. Allah, jin dikelatanin sama jin, setan gitu, perwujudannya dikelatanin, sama Luhut. Terakhir gitu ya? Wow, random ya. Baru ketemu aja udah siap salah. Siap salah. Well anyway, welcome to Pobella Sign In sama Ayu Utami, dan kita sudah kedatangan 2 cast dari film Santet Segoro Pitu. Itu harus aku hafalin ya, karena itu bahasa Jawa kan. Santet Segoro Pitu. Ada Christian Sugiono dan Ari Irham. Halo. Udah gitu doang tepuknya guys. Tolong dong disupport gitu nah. Nah, ngomongin santet ini, seperti tadi aku bilang gitu ya, santet itu buat aku sendiri juga menakutkan gitu. Kalau santet Segoro Pitu itu artinya santet 7 kali benar ya? 7 samudra apa? 7 samudra, iya. Jin dari 7 lautan dari seberang tanah Jawa. Ya. Nah itu sempat kita bahas internal Pobella gitu. Loh bukannya jin itu nggak bisa nyebrang lautan gitu kan? Berarti ini jin yang sangat-sangat kuat sampai bisa dia punya visa untuk nyebrang lautan. Visanya di granted, jadi dia boleh. Tapi memang kalau santet Segoro Pitu dari kemarin kita juga sempat ngobrol ketemu beberapa orang gitu, itu adalah tipe santet yang paling kuat katanya. Gitu. Jadi mungkin make sense gitu ya kalau memang bisa menyeberang ke lautan. Tapi kemarin kita juga ngobrol tuh pertanyaan lu tuh ya, yang bahwa itu jin atau santet bisa nggak sih nyeberang lautan? Yang levelnya berkurang gitu ya. Jadi sebenarnya tergantung si level dukunnya atau level jinnya itu ya dia sekuat apa gitu. Iya, sekuat apa gitu. Itu kita juga baru dapat informasi kemarin. Kita menanyakan juga. Apalagi kalau misalnya thread-nya ini beneran itu dan terjadi, dan itu bisa terjadi apalagi Indonesia gitu ya, yang semuanya memang kultur kita seperti itu. Itu kan ngeri banget ya kalau sampai dihadapi ya. Kan? Tapi kalian percaya dengan santet? 50% lah. Ya percaya nggak percaya gitu ya, bahwa nggak pernah mengalami, amit-amit jangan sampai kena mengalami. Tapi kalau misalnya kita lihat film ini diangkat dari thread Twitter yang katanya emang itu pernah kejadian, dan juga kita pernah ada, ya kita tahu lah santet, kita sering dengar kejadian-kejadian santet ya, bahwa ya mungkin itu ada benar. Nah, udah umum juga sih santet di masyarakat kita kan, di kultur kita ya, percaya nggak percaya di kultur kita gitu kan dari dulu. Bahkan saya pernah dengar beberapa tahun lalu tuh sempat ada undang-undang yang katanya bahwa pelaku santet itu bisa kena pidana gitu. Iya, waktu itu kan sempat mau ada begitu-begitu. Berarti itu sudah sangat-sangat jelas bahwa ya emang ada gitu ya. Ada buktinya, ada terjadi. Sampai mau diundang-undangkan gitu kan. Nah, kalau dari Tian sendiri gitu ya, kamu kan juga pengusaha gitu. Kamu punya bisnis sendiri. Ada ketakutan itu nggak kalau ada yang jealous? Itu pasti ada. Normally itu kan santet itu berasal dari iri karena pengen lebih hebat dari kamu. Ya biasanya gitu tuh, balas dendam, kompetisi gitu ya. Ya. Ini bapak pengusaha nih, ya kan? Bapak pengusaha. Kita kan orang biasa. Cuman usaha gue tuh bidangnya teknologi, bidangnya itu mungkin ya mudah-mudahan nggak banyak di situ gitu ya. Kalau yang kita tahu kan kalau misalnya dari film kita dan dari cerita-cerita yang lain, biasanya tuh usaha-usaha yang sifatnya apa ya? Persaingan yang sebelah-sebelahan gitu, toko A sama toko B sebelah-sebelahan, toko A-nya nggak suka sama B, toko B-nya dibikin gimana gitu. Iya, biasanya kayak gitu. Ya mudah-mudahan nggak pernah kejadian aja di kita. Mudah-mudahan ya, amin. Ketok lagi. Oke, Ri, nah ini gue ada lihat sebuah behind the scene-nya. Itu kalau di trailer kan dibilang yang paling tidak disukai Tuhan itu adalah pasar gitu kan.
Karena itu katanya banyak banget di situ. Yeah. Nah, kamu sendiri gitu, atau misalnya Tian juga gitu, pernah survei nggak ke pasar malam-malam sesuai kayak yang di thread itu kan biasanya coba deh ke pasar malam-malam. Itu biasanya ada aja yang aneh gitu. Sebelum syuting film. Pasar malam-malam yang banyak aneh sih, ada tong setan tau gak? Tong setan? Itu kan pasar malam. Nah, itu kan banyak aneh di pasar malam. Cuma enggak, kalau misalnya menjawab pertanyaan ini, gue pertama kalau ke pasar malam-malam ya biasa pasar malam. Tapi kalau misalnya seperti itu sih nggak pernah tahu dan gue juga nggak bisa ngelihat. Jadi mungkin kita nggak akan terekspos dengan apapun yang akan dibilang orang banyak aneh-aneh itu kali ya. Oke. Iya, soalnya gimana? Sama sih, maksudnya pasar malam yang udah tutup gitu, misalnya datang survei sebelum syuting gitu. Nggak pernah dilakuin juga dan mungkin nggak pernah kepikiran gitu ya, karena mungkin ya gue pun nggak terlalu dekat sama pasar kan pribadi gitu ya. Jadi gue tuh bingung juga milih pasarnya di mana, dan apalagi gue tinggal di Bandung gitu. Oke. Gitu. Gue tuh lebih sering ke pasar burung dibandingkan pasar buah-buahan karena gue suka binatang. Lebih prefer ke situ ya. Nah, Tian, kalau misalnya lo melihat film ini kalau tidak salah nih CMIIW ya, correct me if I'm wrong gitu. Ini film keempat lo yang horor secara berturut-turut. Betul. Gitu dan kan? Actually emang gue main film 4 film gue yang terakhir itu ya semua horor dan semua sama Hitmakers. Iya. Itu memang ada kontrak atau kenapa lo pilih? Oke, gue ikutan lagi. Pada prinsipnya pertama Rocky Soraya, he's my friend gitu ya. Kita sering nongkrong bareng, jadi ya emang gue juga udah nggak terlalu banyak menyibukkan diri gue di persyutingan di dunia entertainment karena kan gue ngerjain hal yang lain. Dan ya Rocky nawarin gue film, why not gitu ya. Pertama consideration gue untuk memutuskan gue ikut film atau enggak, itu pertama ya harus bagus PH-nya, production-nya juga. Apalagi kalau film horor, ya mungkin banyak menawarkan gue beberapa film horor, tapi kalau misalnya emang PH-nya nggak kuat dalam artian dari sisi budget dan dia tidak bisa bikin production-nya yang bagus, nanti jadinya tuh kayak cheap. Horornya tuh horor murah, karena bikin film horor kan nggak murah. Setnya apalagi kayak film kita nih contoh di set di tahun 80-an. Jadi semua tuh harus diubah. Dan juga kalau ada adegan setan, ada adegan apapun itu kan banyak hal-hal teknis menggunakan make up, menggunakan efek yang memang harus dikerjain dengan maksimal. Jadi kalau kerjainnya setengah-setengah jadinya nggak mantap gitu. Extras pun tidak banyak kan. Dan gue melihat Hitmakers mempunyai kemampuan itu. Dan beberapa film, 4 film terakhir gue sama Hitmakers, dan gue selalu melihat bahwa ya memang kalau Hitmakers bikin film selalu hit dan juga emang serius. Gitu. Iya serius. Nah ini juga senada juga kan Ari sempat bilang di di video BTS-nya juga kalau production lo harus nonton ini produksinya itu wow banget. Emang sespektakuler atau segila apa pada saat di set? Wah sebagus itu sih, maksudnya di pasar kita itu ada sekitar berapa extras ya, 200 apa? Iya banyak banget 200 extras sama segala macam. Berarti itu pasarnya bikin? Itu pasar beneran, cuman di set di tahun 80-an. Jadi bahkan yang di etalasenya itu semua beneran semua. Etalase itu ada apa? Aku kan belum tahu. Barang-barangnya. Barang-barang tahun 80-an ya. 80-an Barang-barang tahun 80-an itu beneran semua dan itu dibawa semua sama tim artnya. Jadi production desainnya dan value-nya benar-benar gila. Bayangin aja 150 extras bajunya 80-an semua gitu. Iya. Dan misalnya gaya ngomong kan juga berbeda ya tahun 80-an. Ya apalagi kita ceritanya bahasa Jawa di sini. Benar. Iya. Nah kesulitannya kalau dari kamu gimana? Apalagi kan bukan dari generasi itu gitu kan. Kesulitannya buat aku mungkin di film Santos Gorpi itu adalah menjadi orang yang punya sixth sense. Berbahasa Jawa dan juga berinteraksi dengan orang-orang di tahun 80-an. Sedangkan aku orang Sunda kan, dan aku harus bisa berdialog bahasa Jawa gitu. Dan itu salah satu kesulitan yang aku hadapin di film ini gitu. Dan akhirnya ya karena belajar dan dibantu oleh semua teman-teman cast ya akhirnya semua berjalan dengan lancar gitu. Sempat ada keselip bahasa Sundanya enggak? Enggak dong, jangan. Aduh, kemana aduh. Atuh gitu. Tapi enggak ya? Enggak, untungnya enggak, alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu, maksudnya aku juga kenal sama Mas Tommy gitu ya. Iya, Mas Tommy. Tapi belum pernah bertanya sama dia, gimana sih kalau Mas tuh ngedirect itu, cara orangnya itu seperti apa sih? Apakah keras atau misalnya justru penuh kelembutan atau detail gitu? Kalau Tommy gue ngelihat dia selalu mencoba ingin
menyajikan yang beda gitu ya. Karena gue juga berapa kali dengar ketika dia lagi diskusi sama timnya, ada mungkin kelihatannya tuh ada diskusi sebuah ide seperti apa. Tommy pernah bilang bahwa enggak, gue maunya begini karena gue maunya beda. Itu biasa film lain tuh begini. Nah dia mencoba untuk selalu nggak kayak yang lain lah. Dia punya referensi sendiri, dia mau menghadirkan itu. Dan kalau sebagai pemain gue juga ngeliat di lapangan tuh Tommy orangnya detail dan perfeksionis gitu ya. Jadi adegan kalau menurut dia ini belum maksimal, ya belum dibungkus, belum di wrap gitu. Dalam artian ya harus diulang lagi gitu. Gitu. Dan itu hasilnya bagus jadinya gitu. Gitu. Dan ya Mas Tommy juga selalu ngasih ruang eksplorasi untuk para aktornya sih. Gitu. Kira-kira persentase adlibsnya para aktor tuh berapa banyak dalam setiap adegan tuh? Kalau maksudnya gue bebasin lo. Dialognya ya? Iya. Eksplorasi yang dikasih ke aktor. Lumayan ini sih, lumayan fleksibel. Iya, lumayan fleksibel ya. Yang penting message di sebuah adegan atau scene itu tersampaikan. Tapi gue mungkin gini ya, kalau gue di sini Pak Sucipto dia pedagang dan dia dari Jawa, jadi ngomongnya bahasa Jawa. Iya. Kita sudah mempunyai skrip di mana kata-katanya seperti itu. Ya khusus untuk yang bahasa Jawa ya stick to the script gitu ya. Karena kenapa kalau misalnya gue sebagai pemain ngomong bahasa Indonesia, lawan main gue improve apa kan kita bisa bales, kita bisa apa dengan improvisasi bahasa Indonesia. Iya, ini Jawa ya. Ini ketika bahasa Jawa, gue lawan main gue adalah ekstra satu figuran yang asli orang Jawa. Gue ceritanya dagang, kemudian dia nawar, dia ngomong bahasa Jawa, gue jadi bingung. Jadi harus latihannya tuh benar-benar sesuai skrip ya. Saya ngomong apa, nanti kamu jawabnya itu, nanti aku tinggal jawab ini gitu. Jadi emang pada prinsipnya fleksibel, tetapi ketika untuk bahasa Jawa ya stick to the script. Supaya kita juga nggak bingung. Iya, dan untungnya ada dialog coach juga sih. Gitu, dan itu sangat membantu lah gitu. Nah, ini juga penasaran tim Pop Bella juga nih pas ngomongin, gila ngomongin santet lagi gitu. Kita ngebahas soal santet lah. Terus kan ada Mbak Sarah juga gitu kan. Apalagi beliau ini kan juga YouTuber yang ngomonginnya horror movie. Dia dan suaminya juga bisa ngeliat lah apa gitu. Kalian ini gak sih kalau misalnya pas di set gitu kayak dia ngeliat gitu pasti. Diceritain gitu gak sih? Ada ini, gitu, kayak gitu gak sih? Ya emang begitu. Kan gue udah syuting sama Sarah, ini bukan film pertama ya. Iya. Dan ya emang begitu. Misalnya lagi jalan di rumah sakit, atau saat di rumah sakit tua. Begitu-begitu terus, itu di sebelah kiri lo tuh, di sebelah kiri. Ya gue sih gak ngeliat apa-apa. Ada apa di sebelah kiri? Ada begini, dirupakan lah sama dia. Terus kadang-kadang gue juga iseng, misalnya di set rumah sakit itu gue ngeliat ada satu ruangan gelap, agak pojok, agak serem. Gue kan kita bisa ngerasain nih, ruangannya serem nih. Iya gak enak gitu ya. Itu ada apa gak situ? Ada. Udah langsung gitu. Berarti itu daily terjadi setiap syuting atau kayak udah hari-hari ada saran ya? Gitu? Udah hari-hari emang udah begitu. Iya. Jadi biasa. Jadi biasa, maksudnya kalau misalkan lagi nungguin mutek gitu, duduk di sebelah terus dia tiba-tiba ngobrol gitu, tahu nggak di sini tuh ada ini gini gitu. Ice breakingnya kurang asik ya sebenarnya. Tapi seru sih. Seru ada obrolan jadi ya. Iya. Dan itu sebenarnya level Mbak Sarah itu di level ini nggak sih? Oh ya lo ada yang jagain gitu. Gimana maksudnya? Kan biasa orang suka gini ya. Orang ada suka kodam gitu ya. Oh lo ada yang jagain lo nih gitu dari Sarah luhur gitu. Iya. Emang begitu. Dan ada di kalian? Iya, gue nggak tahu. Kalau gue sih pernah bilangin cuma bukan sama Sarah ya, katanya ada. Dari Opa gitu. Oh dari Opa. Nggak pernah kasih tahu sih. Belum sih, mungkin belum nanya kali. Apalagi kamu Sunda tuh? Sunda. Gitu atau itu Sunda oke. Iya. Gitu. Tapi nggak bisa bahasa Sunda. Biasa Sundanis kan selalu ada gitunya ya, gitu-gitu. Oke, terakhir nih. Santet Segoro Pitu ini kan sebenarnya horor folklore Indonesia atau kultur Indonesia yang sebenarnya horor seperti ini tuh udah banyak disajikan di film-film Indonesia gitu yang berkaitan dengan budaya Indonesia lah gitu. Lalu apa yang membuat film ini menjadi istimewa untuk ditonton? Mungkin ya itu bahwa Santet Segoro Pitu ini adalah ya menurut informasi yang kami terima bahwa itu adalah tipe santet yang kategorinya the highest level gitu ya. Dan itu mau coba di dalam film ini mau coba digambarkan dalam bentuk cerita, di packaging dalam bentuk entertainment supaya penonton bisa pertama ya tahu bahwa gue aja pemain baru tahu ada sunset itu ada level-levelnya. Gue pikir santet aja gitu. Ternyata ada level-levelnya. Dan juga bahwa ini hal-hal yang lumrah terjadi di Indonesia, specifically di film ini diceritakan di pasar, gitu ya, bahwa persaingan di pasar itu
persaingan sehat pasti ada, tapi ada juga persaingan-persaingan yang tidak sehat gitu, yang menggunakan hal-hal seperti inilah gitu, dan itu disajikan di dalam film ini dalam bentuk entertainment. Gimana? Ya kurang lebih kayak gitu sih, dan mungkin salah satu alasan kenapa aku ambil film Santet Segorop itu juga mungkin karena dari segi ceritanya yang benar-benar out of my mind gitu, out of the box gitu, dan juga bukan kayak horor-horor film yang lainnya gitu, beda banget gitu, dan itulah kenapa aku ambil film Santet Segorop itu gitu, udah brutal, terus santetnya realistis banget gitu. Seharusnya orang-orang dari negara lain tuh cukup takut ya sama Indonesia ya. Benar. Harusnya sih begitu ya. Bingung kali dia, pertama bingung dulu, kedua takut. Benar. Tapi can you imagine level pemerintahan pasti adalah hal-hal yang melindungi mereka dari hal itu. Iya, kan kita ngobrol. Kita ngobrol George Bush ya. Kayak ini waktu zamannya berapa tahun lalu, 10 tahun lalu kalau salah George Bush, waktu dia jadi presiden, dia sempat datang ke Indonesia, ketemu sama SBY kalau salah, dan dia ke Bogor, ke sana Bogor, terus kemudian di berita tuh rame waktu itu, Persatuan Jawara Bogor atau apa, kan nggak suka ya sama Amerika karena waktu itu mereka nyerang Irak, ingin menyantet George Bush, pokoknya ketika dia menginjakan tanah Bogor, dia akan kena santet, gitu kan kita baca kayak sadis juga nih orang, tapi ya George Bush aman-aman aja gitu. Katanya, kalau kata informasi yang kita terima kemarin, bahwa di level pemerintahan, level yang tinggi itu udah pasti ada yang ngelindungin. Dari sisi spiritual. Itu pasti sering dibahas juga sih. Misalnya kayak pertemuan gue juga kayak, bahwa, can you imagine gitu kalau misalnya kita ngomongin santet di level pasar, itu persaingan antar toko, can you imagine jadi presiden atau jadi menteri, orang yang rebutan power yang rebutan power itu level jin, ketemu jinnya tuh kayak gimana, kalau dukunnya hebat banget. Bukan jin sama jin manusia juga, apalagi. Lebih serem. Jadi sebenarnya lebih serem jin atau manusia guys. Itu dia, Mbak Bella sign out, thank you. Bye.